Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pak Ibu pengurus yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, mulai dari ketua sampai kepada imam tetap kita yang sudah mengimami sholat maghrib kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambo tak sholat istiqor, tapi ambo sholat di dakik SPH itu di macet mana, you tak bisa jalan. Macet itu dari Sabalun minimarket Senayan di dalam Jalan Samud dari minimarket Semel itu menjelang lampu merah apa kira-kira. Padahal aku berangkat setengah 6 dari Pak. Iya sekarang macet. Ya alhamdulillah amal sholat. Makanya mustahilnya sholat dulu supaya tidak ada beban. Mau dulu aku kalau dia sholat dari situ kan. Baik yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita berada pada tanggal 9 Sya'ban. Tadi 8, ini itu 9 Iya lah. Tadi ya 8. Masuk maghrib itu pindah sekalinya. Jadi 9 Sya'ban. Kurang lebih 21 hari lagi kita akan berpuasa. Tidak lama. Bapak Ibu, jadi puasa kita tahun 1446 Hijriah ini harapannya sempurna. Sebab Bapak Ibu, kok bisa lawak berharap tahun berikutnya bisa wak Ramadan kan itu. Tapi jangan tahun berikutnya, tahun bisu kini santan boleh. Walaupun hanya 21 hari. Alun tentu akan sampai Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, malam ini kok ambo ingin mengarahkan Bapak Ibu supaya Ramadan kita besok sempurna. Sebab zamannya sawak besok ketika di akhirat ada golongan kecil Rasulullah laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Jadi besok di akhirat Pak Bu, kita dengar mau dipaci are-are kok. Besok di akhirat kecil Rasulullah ada golongan umat Nabi Muhammad kok nan inyo ndak ada mendapatkan pahala puasa. Aduh. Anda inyo dapat kecil Rasulullah illal ju' wal atash.
hanya lapar juga haus saja. Lalu Pak, pertimbangan ini Pak. Ya kan? Nah, ada pahalanya besok di akhirat menuntut awak di hadapan Allah. Ya Allah, ambo tahun 1446 Hijriah ambo puasa ya Allah. Ma pahala puasa Allah ya Allah. Allah menjawab, wahai hambaku, laisa laka min siyamik. Tak ada bagimu dari puasamu illa laka, kecuali untukmu al-atashu, haus, wal ju'u, dan lapar saja. Tak merugi ya waktu, merugi tak kira-kira? Merugi saja. 20 hari waktu puasa atau 29. Oleh sebab itu, hamba ingin mengarahkan Bapak Ibu supaya sempurna. Satu, supaya sempurna. Dan tamu dan harus Bapak Ibu lakukan supaya Ramadannya sempurna besok Bapak Ibu. Surat Al-Baqarah ayat 109. Surat apa? Ayat barang. Kau Bapak Ibu dan Tuanmu. Apa kata Allah? Fa'fu, maka saling memaafkanlah kalian. Udah, ini urusannya. Sapanun masuk bulan suci Ramadan, kok iyo wak siap ke puasun suat, kok iyo wak siap ke mendapatkan pahala puasa besok Bapak Ibu, anak pertama dilakukan fakfu, meminta maaf dan memberi maaf. Yo, kalau yo kamu dapat panu, tapi kalau ibu siap lapar jauh haus saja, anda sana minta maaf. Itu juga, bu, lihat deh, Pak lewat. Anak tak basah puan kini basah puan lagi. Ambo dah menyindir dah. Ambo menyinggung. Iya, ambo langsung aja daripada baik rugi. Ya kan? Sekarang ada urusan ambo, lo kakak sapon kendak serai ibu lah. Tapi ambo dek sayang dapat ibu, jangan sampai itu terjadi. Buya, kan ini orang salah buya. Akan itu, mengalah bukan minta maaf dulu buya. Bapak Ibu, orang mulia itu bukan sia salah, sia indah. Jadi orang yang paling mulia itu, Bapak Ibu yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nan inyo lebih dulu melapangkan hati untuk meminta maaf. Jadi ndak ada mana tua na muda duluan, ndak ada dong. Buya, inyo kan ketek dari awak mau buya. Ada mana itu baca ini? Mengalu ambo dan tua minta maaf dulu kan betul? Ada mana itu bu? Nggak ada seperti itu rumusnya kalau masalah minta maaf. Jadi sianan duluan maka dialah yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hidup bertetangga, Bapak Ibu, lapangkan hati untuk meminta maaf. Mohon maaf nih, kita kan rajin nih datang pengajian begini. Tapi kalau hati nggak lapang, tuh Bapak Ibu rajin pengajian. Kian kemari habis supaya ke sinar, supaya ke sinar, ke kemari, kian kemari doang. Ya tak? Tapi kalau musuh hati itu masih ada, sih kok aku no pengajian itu tanya aja loh.
kecil bu. Cak manuang di rumah. Jadi kaji-kaji bapak ibu, harusnya merubah sikap. Nak menjadi-jadi sikap awak. Bakok di surau tampe awak pengajian sebab surau ko tampe nan suci. Jangan sampai awak acok pai ke tampe nan suci, hatiku semakin kumuh. Bu, ali jane tu. Ambo nak remaja pai bu, cuma mau lagi tahu. Ada pak? Tambah satu balik awak. Ya kan? Ni awak diperbarui. Kita pengajian ku lillahi ta'ala. Tak usah cari populer. Tak usah cari maraso paling bajaso. Tak usah. Rusak ibadah awak ibu. Baca awak bersaudara baru sama. Bu, iya lah. Dia itu tadi. Bukan. Udah rahasia. Hari puasa rahasia nanti awak itu namanya tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Jadi mensucikan jiwa itu Bapak Ibu bukan mencari batang ngai untuk mandi basamo sebelum Ramadan. Indah itu makasihnya. Dan tazkiyatun nafsi itu adalah bagaimana hati kita suci, tak ada lagi dendam, tak ada lagi buruk sangka. Caranya saling awak meminta maaf dan ini poin satu. Kalau Bapak Ibu siap untuk Ramadannya sempurna. Tapi kalau Bapak Ibu tak siap Ramadannya sempurna dan diterima oleh Allah, mangko tak usahlah dilakukan apa yang sampaikan tadi. Bahkan sampaikan pada itu, Rasulullah SAW mengatakan Bapak Ibu, tak kecampur Pak. Kalau masuk bulan suci Ramadan, kecek Rasulullah, alun juo inyo minta maaf, alun juo inyo memaafkan. Kecek Rasulullah, mu'allaqatun baina sama iwal ar. Nilai ibadah puasanya masih terkatung-katung antara langit dan bumi. Tak sampai Pak. Palu pasun dan baik-baik. Mangan juang saja dia. Artinya apa? Awak masih tak gadai. Ba'a cara menebus gadaian tu barasia nanti tadi. Dai siap bo. Magalu naan siapa? Barek memang Pak Ibu, barek. Meminta maaf kau barek. Apalagi memaaf. Tapi itulah jaminan dari Rasulullah SAW. Jika tak juga mau meminta maaf, tak juga mau memaafkan, maka resiko yang akan diterima ibadah puasanya belum sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah puasa ya tambah salah, ya tambah bersuara 2 kalinya. Kan sebenarnya kalau hati kau lapang hendak karuni satu ada. Tu maknanya lanjutan ayat tu wasfahu dan lapangkanlah hati kalian. Jadi kalau hati kau lapang hendak karuni masalahnya. Daripada hendak puasa, ambil jalan tengah dan mudah minta maaf dan memaaf. Selesai. Itu satu. Kadang-kadang Ibu. Dan kedua Dan kedua, kece Rasulullah SAW
menjelang 21 hari liawak puasa, tanamkan dalam diri kita rasa bangga, rasa bahagia Ramadan katibo. Buat tanya ke ibu lo, lek sana nanti ibu masuk katibo. Ada kan sama nak lah. Masya Allah. Bapak lek sana masuk katibo. Nan lain bapak ibu harus jual bukti. Nah itu dia. Samu jual dulu apa jual ibu. Apa suku ke ibu belum? Dapat? Masuk gadi-gadi dulu mampu ini tak kena ibu. Iya kan? Ibu suku apa? Kalau apa suku ke ibu suku apa kan ada timbal balik namanya tuh. Batapua kedua tak? Nggak sebalakangan tak puas loh. Nggak mau bunyi loh. Debat kapuko kedua belah tangan, keduanya sama-sama suka, keduanya sama-sama cinta, maka keduanya siap berkorban. Mangkonya dulu bapak berjuang untuk ibu. Akhir siapa nyawa mengutarukan untuk engkau. Anda begitu dapat dengar. Sampai buku. Lihat tak kena buat tahu. Pokoknya saya duit sama. Taiwan tidak lihat. Tu kan lihat tadi. Nya suku cinta. Awak mau itu puluh ko iyo awak sanang suku datangnya bulan suci Ramadan ndak muncul saya mengecek no. Lain bahagia awak, lain bangga Ramadan tiba lain buktinya dia awak. Kan itulah. Cuma punya kecek Rasulullah. Kalaulah ada buktinya baru betul Rasulullah memberikan nilai. Contoh, ibu buktikan dari kinilah rajin ke surau. Bukti itu. Dari kini dijalin kebersamaan. Sebab awak besok ke sholat tarawih itu kalau sama awak. Tak mungkin ibu tarawih surang-surang di rumah. Bu, sabanun puasa ibu-ibu pasamu apa-apa guru awak lah di musola awak. Anak kurang awak persiapkan, kurang barasih awak barasihan, kurang rapi awak rapikan, kurang karpet awak penuhi karpetnya. Ustaz alun-alun awak isi ustaznya. Itu baru terbukti Pak Ibu bangga senang masuknya bulan suci Ramadan. Tapi kalau besok menjelang Ramadan dihimbau gotong royong ini hendak tiba atau palitu. Sedangkan puasa saya dihimbau guru nak lama. Baca membuktiannya bangga Ramadan tiba. Oh, siap ibu dong. Di musola ibu masing-masing. Bila para lu bapak ibu yang memberikan saran padamu ke pengurus. Kan gini alun-alun misalnya pangana pengurus yang dilakukan sebelum puasa. Apa ibu ambil saran dulu? Pak pengurus, Pak besok menjelang puasa kok guru banyak. Pulang dikum salawat. Awak pulang ke kamu. Itu bukti awak bangga datangnya bulan suci Ramadan. Rasulullah. Man ahabba, ya coba. Man ahabba bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Itu kecil Rasulullah. Siasanya orangnya nan sanang hatinya
bahagia, ceria menyambut masuknya bulan suci Ramadan dengan bukti tadi haramallahu jasadahu, Allah akan jaga, Allah akan lindungi fisiknya, tubuhnya ala niran, dari siksa api neraka. Kalau ada Rasulullah mengejian sianan sananati, berarti sebaliknya Bapak Ibu, pasti ada orang nandak sananati. Nah, kalau ada hukum halal, maka pasti ada hukum haram. Kalau Rasulullah mengatakan sia saju nan sanang, berarti pasti ada kata sebaliknya, sia saju nan dak sanang. Jadi masuknya bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, ndak ada orang Islam sanang, Bapak Ibu. Kenapa? Aduh, juga ndak syukur. Ndi puasa lah ketibu. Gitu. Itu tanda ndak sanang. Ni ba'a manggale bisu hari puasa ampera tutuy alamu ditu ba pikirnya tu tandunyo ndak ritu puasa ketibong orang nan modeko kece Rasulullah SAW. Pemahaman sebalik dari hadis tadi, kalau nan bangga dilindungi dari siksa neraka, kalau ndak bangga dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka inyolah nampak tamu kadibaka di api neraka. Ciri-cirinya. Nah, kedua cirinya kalau nyo bangga datangnya bulan suci Ramadan, walaupun ini tidak puasa bisu atau ada alasan tertentu, tidak tahu orang tidak masuk. Itu tandanya bangga, menghormati, memuliakan bulan suci Ramadan. Walaupun ini tidak puasa, tidak tahu orang tidak masuk. Baca. Tapi kalau sempat ini tidak puasa, orang tahu ini tidak puasa, berarti dia tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Karena itu sombong, sudah ada puasa mau sembarang orang. Ada sebut tu, makan, minum. Ini orang beriman atau tidak? Kalau orang beriman dia tahu, dia menghargai, menghormati mana bulan mulia, mana tidak. Mohon maaf Ibu, ibu-ibu termasuk, kalau seandainya besok tak puasa, jangan sampai orang tahu ibu nak puasa. Itu cara wak menjaga kemuliaan Ramadan. Dengan seperti itu saja Bapak Ibu, mangko Bapak Ibu disamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan nilai orang yang berpuasa. Menghormati, memuliakan. Nah, itu poin yang kedua Pak Ibu. Cobalah tanamkan dari sekarang. Rasa bangga itu, rasa senang hati itu akan masuknya bulan suci Ramadan besok yang kurang lebih 21 hari lagi. Yang ketiga, yang terakhir, dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat berapa? Bunyi ayatnya, ambo penggal saja. Bapak Ibu sudah hafal. Kutiba alaikumus siyam. Coba. Dalam bahasa Arab ada kalimat kataba yaktubu, artinya menulis. Tapi dalam ayat justru bukan menulis, artinya diwajibkan. Padahal dalam bahasa Arab ada kalimat yang artinya khusus wajib. Apa? Wajaba yajibu. Harusnya
wujiba alaikumusiyam atau furidu alaikumusiyam. Tapi kenapa Allah memakai kutiba? Karena kutiba artinya menulis. Bapak Ibu, biasanya kalau orang menulis itu tanda apa? Tandonyo baraja. Lah, orang baraja identik dengan menulis. Ama kasihnya Bapak Ibu, puasoko sabananya wak baraja. Anak awak pelajari di bulan puasa itu. Satu, baraja awak mengendalikan nafsu. Bu, disangko mudah mengendalikan nafsu, Bu. Kenapa? Mudah mengendalikan nafsu. Indah. Atau mangkonyo melalui puasa wak baraja. Anak pasu nan para luak kendalikan. Satu, napasu makan jo minum. Makan jo minum pun tak mudah mengendalikan je dong. Ya Bu. Ya nampak? Kadang-kadang kalau nasalero tu tak bisa ditagan dulu. Lajale darah tinggi kapalu kambing jo santuang jo. Tu napasu nama Pak. Bila baraja mengendalikan napasu itu di bulan Ramadan. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napasu ndak makan ndak minum. Itu mangkonyo terjemah dari asyamu, puasa itu adalah al-imsaku, menahan diri, mengendalikan diri, anil akli wasyurbi, dari makan dan minum. Sianan bisa menahan ndak makan ndak minum dari azan subuh sampai azan maghrib, mangko inyo sah puasanya. Nah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak makan dan minum siapa Ibu? Dalam kalimat berikutnya dijelaskan wa anil muftirati, dan sejenis dengan makan dan minum. Anan sejenis je makan je minum tu. Bu, kalau makan je minum kan jangan lewat menyuak nasi tu menyuak makanan kamun. Ada ibu menyuak makan kai duang. Kata lingo. Anda pasti kamun. Nan sejenis jo makan jo minum ko kira-kira nan masuknya kamu juang. Marokok. Puasa boleh nak merokok? Bapak nak boleh? Iya, ada pagi lah berarti. Nah, kira-kira Marokok tu, kan merokok tu sampai Marokok tu. Sampai muncung dari duang Pak rokok. Ndak, ambo tanya saya, ndak kamera saya. Tanya saya, tenang Pak. Iya ndak rokok ndak Pak dong. Ndak Pak dijawab Pak rokok. Ndak masalah dah Pak. Lanjutan salah. Ndak kamera ambo nang bali rokok Pak surang. Kecuali ambo bali dia berang ambo. Piti-piti ambo mau biar ngau ya berang ndak berang ambo do tarui salah. Nan ingin ambo tanyong kapak katiko Pak Maruf kan besok tu. Asoknya sampai mana Pak? Sampai kaidung masuk ke muncung putar kaiduang. Lah, kena masuk ke pari Pak dah. Ada orang merokok asok masuk ke pari. Kalau sempat nyo masuk ke pari asok tu buah tu keluar asok loh. Sampai kenal pot jadi lah. Gitu. Nanti dibutuh. Pak kok keluar ndak asuk sebab asuk rokok tu nak masuk ke parui. Sadang manyo, sadang masuk ke muncung diputalah kaiduang di keluar. Tu tak boleh. Kenapa? Karena sejenis makan. Nyo ndak makan no, tapi saja
atau sejenis jo minum. Mohon maaf Pak Ibu, ana sejenis jo minum tu contoh. Ketika ka solat zuhur, Bapak Ibu pai ka surau, lah siap azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba Bapak Ibu ka surau, masuk ke kamar mandi ka bau dua. Ketika ka bau dua tu Bapak Ibu ba kumu-kumuan, nyumasun air ku kamu juang ba. Dah tahu? Sudah masuk kamu munculnya goyang lagi. Nak berhitung. Kalau nak digoyang nak kumu-kumu nama ada. Syarat kumu-kumu tu harus bergoyang. Ibu kaluan tu masukan balik. Bakaluan balik, masukan balik. Barangkali biasanya 3 kali. 3 kali Bapak Ibu memasukan air di kaluan, masukan air kaluan, masukan air kaluan. Kira-kira menurut apa Ibu, dari air nanawa masukan tadi, ada nak nantingga menyalek di bawah lidah atau di antara gigi? Pasti ada. Ataru ikan mana? Tuak minum lah. Nak beritahu? Ibu mau tahu tanda? Masuklah air ke parui. Tu mangkonya Rasulullah melarang awak bakumu-kumua ketika sedang berpuasa. Bu, ibu patokannya jangan kamu. Bu, Ali dengar bu. Jangan ambo dong. Patokannya jangan kece ambo, kece Rasulullah. Sebab kalau bapak ibu beko mangecen kece ambo, pasti bapak ibu adu ambo ustaz lain. Itu masalahnya. Hadisnya jale sahih puluh. Kece Rasulullah. Bu, kita baca sama-sama biar nak dikece ambo mengarang-arang. Asbiril, coba baca. Asbiril. Wudu'a. Bil madmadoti wal istinsyaqi illa antakuna so'iman. Oke cik Rasulullah, ambo terjemah. Asbiril wudu, sempurnakan wudu kalian. Jadi kalau Pak Ibu beko wudu sebelum salat isya, sempurnakan wudunya. Ba'a cara menyempurnakan wudu kece Rasulullah bil madmadoti, dengan kumur-kumur. Jadi sebelum Bapak Ibu memasuk muka, kumur-kumur dulu. Wal istinsyaqi, dan memasukkan air ke dalam hidung, diisok baru dikeluar. Sudah itu kece Rasulullah apa? Illa antakuna so'iman, kecuali engkau sedang berpuasa. Coba, indah bahasa Rasulullah menyempurnakan wudu benar dengan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Tapi ketika wak sedang puasa, ndak usah kumur-kumua. Langsung sebeko pas azan subuh tu Pak Ibu kan lah makan sahur tu. Sabalun azan Pak Ibu lah gosok gigi, lah barasi gigi go. Yang nanti lo azan subuh dulu. Sabalun azan subuh apa Ibu lah barasi. Baikku pas solat subuh Pak Ibu bau do ndak perlu kumu-kumu, langsung saya bersumuko lagi. So tangan, habis itu saya niat baudu untuk menghilangkan nadas kecil. Fardu karena Allah Ta'ala. Ndak perlu kumu-kumu, ndak perlu memasukkan air kai. Tiba solat zuhur, mode itu puluh. Langsung basuh muka. Tiba solat asar, mode itu puluh. Langsung basuh muka. Ndak ada kumu-kumu, ndak ada masuk air ke dalam itu. Bu, lain jale bu. Kana yo, jangan dikeceng-kecambo. Lain jale kece Rasulullah. Artinya apa Pak Ibu? Rasulullah mendidik awak puasa ko ibadah yang perlu kehati-hatian. Memasukkan air ke muncung tu ndak hati-hati namun.
Dulu nama ngecean boleh mencicipi makanan kalama dinyo saya. Macubo kadang kecek baji. Yo kalama dinyo saya nampak. Goman mapai bo. Ambo kini menyampaikan itu tugas ambo. Kok nyampang apa ibu melakukan yo kumu-kumu ambo ndak ada tanggung jawab lagi. Kalau ambo menyampaikan boleh kumu-kumu baru orang akan bertanggung dosa tu. Sedang marokok saya sedang hiduang situ diputar so tak boleh ko air masuk ke dalam parut. Ada tambah lo jam 2 balik siang gosok gigi lo lagi. Tu tambah taraso mani-mani Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mangkonyo kalau ingin sempurna puasa kita, besok tak usahlah kumur-kumur, tak usah masuk air ke dalam hidung. Bu, Bapak Ibu taluk menahan ndak makan ndak minum. Taluk nak? Dari azan subuh sampai azan maghrib. Taluk nak? Ba'a kok menahan ndak kumu-kumu saya ndak taluk. Itu pertanyaan ambo. Padahal 3 kali sinyo, subuh, zuhur, asar. Kan ndak masuk akal jadi. Oleh sebab itu apa ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, indahkanlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu ambo jalan cek supaya apa ibu lebih yakin. Hadis nan ambo bacakan tadi Allah ambo pelajari katiko ambo kuliah S3 dulu. Dengan siapa ambo bertanya? Dengan Profesor Dr. Ahmad Fathullah LC.MA, pakar hadis se-Indonesia. Nak Kota Padang lah, se-Indonesia. Ada pusat kajian hadisnya sekarang di Jakarta. Jadi itu supaya ibu lebih yakin. Dulu ambo sama jo ibu, ketika puasa ambo kumu-kumu, tapi setelah ambo baraja jo beliau, ambo baranti sampai kini puasa ndak ada ambo kumu-kumu, ndak ada ambo masukkan air ke dalam itu. Itu mana kecek beliau, saking hati-hatinya beliau mengajarkan kepada kita. Kok pakar hadis, awak pakar A, baru kuliah S1, S2 patang. Alah pandai lo membulian kumu-kumu, membulian masukkan air ke dalam minum. Boleh lo mencicipi makanan. Woi, kalau mak dinyos Allah karim. Boleh hati-hati ibu. Ambolah baraja langsung. Beliau datang ke Padang, ke UIN Imam Bonjol Padang magi kuliah. Waktu itu ambo tanya langsung ke beliau. Jadi ambo baraja apa ibu, ndak mau tahu tas orang, ndak baca buku sedok. Ambo baraja langsung ke orangnya, pakar hadis pulau. Ado ijazah ambo bu, ambo ndak membuat gelar ke bu. Ya bu ya, ndak menyombong dah supaya ibu yakin. Dia lihat tahu. Kalau berang ambo jadi imam. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 itu supaya puasa kita sempurna. 1 apa tadi? Lalu puasa sekali. Nampak kamu awak saling memaaf. Lalu puasa sekali itulah. Nang kedua awak harus berbangga. Nang ketiga ikuti aturan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja kira-kira ada pertanyaan. Bu Haji. Apa? Yo. Nyambi darah nak memasukkan dok. Yo. Nan tak boleh memasukkan ube. Kalau mambi darah boleh. Buat suntik tak boleh. Iya, kalau mambi darah tak masalah. Karena dia mengeluarkan, bukan memasukkan. Paham? Ibu boleh. Itunya, Aisyah mau batin. Iya, itunya. Itunya. Ada lain?
Masya Allah, bagus pertanyaan. Maka si ibu tuh, amolah minta maaf, tapi nyo tidak memaafkan itu baswa tuh. Nah, kalau itu permasalahannya, ibu lah barasia, dan tidak memaafkan tadi, dan alun barasia. Jadi ino nambah dosa, dan ibu lah barasi, dan tak baro. Itu makanya yang mulia itu yang memulai minta maaf, bukan yang memberi maaf. Sebab kalau inyo meminta maaf lebih dulu, berarti secara otomatis dia memaafkan. Tetapi kalau dia memaafkan, alin tentunya kalau minta maaf. Itu makanya lebih mulia orang yang lebih dulu minta maaf. Paham? Paham? Dah boleh? Bu. Cek. Baik, Bu. Mantan bagong kasih. Yang mantan lu aja mantan wali kota. Mantan apa sih, Bu? Oh, mantan suami. Wah, kan jale. Itu mantan-mantannya. Termasuk kepada mantan. Apapun alasannya Bapak Ibu, walaupun itu mantan suami awak, tetap awak harus lapang hati memberi maaf dan meminta maaf. Aku juga tidak mantan suami, mantan mintuwo. Nah, ya kan? Sama itu kasusnya dong. Awak tetap harus lapangkan hati, meminta maaf dan memberi maaf. Apalagi mantan dan lain-lain. Ustaz. Paham salah? Ya, kalau minta maaf cuma mantannya boleh pacik tangan Ustaz. Masya Allah. Iya. Bapak Ibu, kalaulah mantan namanya berarti sudah bukan lagi yang halal. Namun selamat. Kan jale. Kalau belum mantan itu masih halal tuh. Nggak pacik tangan aja, pacik lain pun halal. Nggak itu untuk berjale-jale sama. Kalau ada mantan, tapi kalaulah mantan, jika mamacit bersentuhan saja tak boleh. Karena bukan muhrim dan tak halal lagi. Bahkan nanti akan terjadi kekhawatiran kalau sempat nanti bersentuhan antara mantan, tapi ambo ada aliran listrik. Kalaulah ada aliran listrik, Bapak Ibu, terjadilah saling menyentrum. Kalaulah terjadi saling menyentrum, itu dan Bapak Ibu. Bu, apalagi ada kesempatan dan ada kesempitan. Aku berbahaya loh. Mantan-mantan kok. Oleh sebab itu Ibu, sudah kalau mantan jangan berjabat tangan. Ustaz, alumni kalau gitu tamu reuni. Oh, ya sama tuh. Baik alumni reuni namanya lah. Pandai-pandai Pak Ibu selang. Apa namanya kalaulah mantan tetaplah mantan dan tidak halal. Paham Ibu? Baik, itu saja kira-kira hendak yang mau sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, karena ini mungkin hari terakhir aku memberikan nasihat kepada Bapak Ibu menjelang bulan suci Ramadan. Doakan. Alhamdulillah, kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum